Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Wing. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang cerpen, khususnya yaitu kompetensi dasar 4.5, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah pembelajaran selesai, maka diharapkan anak-anak mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Oke, apa sih pengertian dari unsur pembangun cerita pendek itu? Ada yang tahu? Betul, unsur pembangun cerita pendek adalah unsur-unsur yang penting yang terdapat di dalam cerita pendek. Nah, unsur pembangun cerita pendek itu ada berapa macam? Ya, unsur pembangun cerita pendek itu ada 2 macam, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu berada di dalam cerita. Jadi ada di dalam cerita pendek. Ini digambarkan ada di tengah-tengah. Jadi berada di dalam cerita pendek. Sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur pembangun yang berada di luar dari cerita pendek tersebut. Oke? Bisa dipahami? Unsur intrinsik cerpen itu meliputi 1. Tema, 2. Penokohan, 3. Alur, 4. Latar atau setting, 5. Sudut pandang, 6. Gaya bahasa atau biasa disebut dengan majas, dan yang ke-7 adalah amanat. Jadi unsur intrinsik yang berada di dalam isi cerita itu ada 7 macam: tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Nah, apa itu tema? Tema adalah ide dasar dari sebuah cerita. Nah, tema ini biasanya tersirat, jadi tidak tertulis dengan jelas. Kita akan bisa menemukannya setelah kita membaca secara keseluruhan dari teks cerita tersebut. Nah, baru kita bisa menemukan, oh temanya apa ini, gitu. Kemudian tema itu bersifat umum dan biasanya berhubungan dengan kehidupan. Contohnya bertema kekeluargaan, kemudian keserakahan, kemudian kesetiaan, dan lain sebagainya. Jadi intinya tema itu merupakan ide dasar dari sebuah cerita yang tersirat dan bersifat umum, biasanya berhubungan dengan kehidupan. Oke, baik, kita lanjutkan ke unsur intrinsik yang kedua. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh atau penokohan. Jadi di sini para pelaku yang ada di dalam cerpen itu. Nah, tokoh itu ada 3 macam, yaitu yang pertama protagonis, tokoh yang bersifat baik.
Kemudian tokoh yang kedua yaitu antagonis. Di sini tokoh yang bersifat kurang baik atau buruk, atau biasa disebut juga dengan tokoh jahat. Kemudian yang ketiga yaitu tokoh tritagonis atau tokoh netral. Jadi ini biasanya tokoh ini sebagai penengah gitu ya. Nah, di sini juga ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, tokoh utama bisa bersifat protagonis, bisa juga bersifat antagonis. Nah, itu pembagian dari unsur intrinsik yang kedua. Ada 3 jenis tokoh, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Teknik penggambaran tokohnya di sini ada 2 macam, yaitu yang pertama analitik. Maksudnya di sini tokoh itu digambarkan secara langsung dalam bentuk kalimat. Contoh, Andi adalah seorang anak yang sangat rajin dan sangat patuh pada orang tua. Dia sangat berbakti kepada orang tua. Jadi di sini langsung disebutkan bahwa si tokoh Andi ini bersifat rajin dan sangat patuh. Jadi kita bisa langsung menemukannya di sini. Watak dari si tokoh tadi itu sifatnya analitik. Nah, penggambaran tokoh yang kedua yaitu dramatik. Di sini digambarkan watak tokoh tersebut melalui penggambaran fisik. Misalnya gemuk, kemudian tinggi, berbadan kekar, dan lain-lain. Kemudian juga bisa dilihat dari lingkungan kehidupan dari tokoh tersebut. Misalnya, kita bisa menganggap bahwa si tokoh A ini tokoh baik karena dia berada di lingkungan yang baik. Misalnya, berada di lingkungan pesantren, maka kita sudah bisa menebak bahwa si tokoh A ini punya watak yang baik. Kemudian dilihat dari cara bicara tokoh. Nah, cara bicara tokoh bisa kita lihat wataknya. Kalau bicaranya lemah lembut, berarti kita bisa menebak bahwa tokoh ini berwatak baik. Sedangkan kalau cara bicaranya itu agak keras, misalnya suka marah-marah dan lain-lain, maka kita bisa menebak bahwa si tokoh ini wataknya sangat keras. Kemudian bisa juga dari jalan pikiran tokoh. Jadi apa saja yang dipikirkan oleh tokoh tersebut itu bisa kita lihat. Kemudian dari dialog antar tokoh kita bisa mengetahui, oh si A ini orangnya sabar, oh si B ini orangnya keras kepala, dan lain-lain. Itu teknik dari penggambaran tokoh. Unsur intrinsik cerpen yang ketiga yaitu latar atau setting. Jadi segala sesuatu yang melatar belakangi terjadinya peristiwa di dalam cerpen. Contohnya di sini yaitu ada 3 macam untuk latar ya. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempat bisa kita lihat di gambar ini, bisa macam-macam di sini dari satu gambar ini. Ada misalnya di sungai, kemudian di taman, di hutan, di angkasa, di bulan, di awan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada latar waktu. Jadi, kapan terjadinya peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, untuk latar waktu ini bisa juga bermacam-macam. Bisa menunjukkan waktu jam misalnya,
jam 1, jam 2 dan seterusnya, kemudian pagi, siang, sore, malam, kemudian waktu subuh, Senin, Selasa, tahun 2020, 2021, zaman kerajaan Majapahit, misalnya begitu. Itu untuk latar waktu. Nah, yang ketiga yaitu latar suasana. Bisa dilihat di gambar ini. Ini menunjukkan bahwa latar suasananya adalah tengah malam yang mencekam misalnya. Latar suasana bisa sepi, sunyi, ramai, kemudian menegangkan, menakutkan, dan lain sebagainya. Itu untuk settingnya. Jadi setting atau latar dalam sebuah cerpen itu ada 3 macam, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Unsur intrinsik yang keempat yaitu alur atau jalannya cerita atau jalannya peristiwa di dalam cerpen tersebut. Nah, untuk alur cerita yang lengkap itu biasanya dimulai dari pengenalan. Nah, pada tahap pengenalan ini baru diceritakan tentang atau diperkenalkan tokoh-tokohnya, wataknya bagaimana dan latarnya di mana saja. Nah, biasanya belum ada permasalahan di sini. Itu pada tahap pengenalan. Kemudian jalan cerita bergerak, yaitu rangkaian kejadian. Nah, di tahap rangkaian kejadian ini sudah mulai muncul berbagai masalah dan kesukaran, baik yang dihadapi oleh tokoh utama maupun tokoh-tokoh yang lain. Jadi sudah ada mulai permasalahan di sini. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap klimaks atau puncak masalah, di mana masalah-masalah yang muncul pada tahap rangkaian kejadian tadi itu sudah sampai pada puncaknya. Jadi kalau sudah sampai pada puncaknya, misalnya ada perkelahian, kemudian sampai orang itu merasa putus asa dan lain-lain, itu sampai puncak. Jadi sudah tidak bisa diselesaikan dengan jalan apapun, misalnya kalau sudah masalahnya itu. Nah, itu tahap yang ketiga. Kemudian tahapnya kalau sudah sampai puncak masalah, maka masalah-masalah itu akan semakin lama semakin menurun. Di sini kalau sudah ada tokoh protagonis ya, di sini biasanya. Nah, ini namanya resolusi atau penyelesaian. Nah, di tahap penyelesaian ini semua masalah sudah terselesaikan. Jadi baik itu antagonis maupun protagonis itu sudah rukun kembali, misalnya begitu. Nah, yang terakhir yaitu koda atau pesan. Nah, di sini dari segala peristiwa, dari peristiwa yang terjadi tadi sampai ke klimaksnya, jadi permasalahannya, itu nanti kita bisa menemukan kodanya itu apa. Tapi tidak semua cerpen itu memuat koda di belakang cerita, di akhir cerita. Nah, apakah alur itu akan selalu bergerak dari pengenalan, kemudian rangkaian kejadian, klimaks, resolusi, dan koda? Tidak, ya. Tidak selalu dimulai dari pengenalan. Tergantung. Kalau alurnya itu maju, maka dimulai dari pengenalan, rangkaian kejadian, klimaks, resolusi, berakhir ke koda. Bisa juga alur mundur. Jadi kalau alur mundur itu bergerak dari penyelesaian dulu, kemudian diceritakan tentang masalahnya sampai ke puncak itu seperti apa, kemudian diceritakan rangkaian peristiwanya seperti apa, baru pengenalan. Itu kalau misalnya maksud saya alur mundur. Nah, kalau alur campuran
itu bisa dibolak-balik, misal dari pengenalan langsung ke resolusi, kemudian diceritakan rangkaian kejadiannya lagi, balik lagi ke klimaks dan sebagainya. Jadi tidak berurutan, itu disebut alur campuran. Jadi alur yang secara lengkap itu dimulai dari perkenalan, rangkaian kejadian, klimaks, resolusi, dan koda. Nah, jenis alur itu ada 3 macam, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Kalau alur maju berarti dimulai dari pengenalan sampai berakhir pada resolusi. Kalau alur mundur dibalik, dari resolusi dulu bergerak ke sampai pada tahap pengenalan. Nah, yang ketiga alur campuran tadi berarti tidak berurutan tahap-tahapnya. Nah, itu berikutnya unsur intrinsik cerpen yang kelima, yaitu sudut pandang. Sudut pandang di sini biasa disebut point of view atau teknik penceritaan, di mana pengarang itu meletakkan tokoh utamanya. Nah, ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama. Di sini pengarang itu berperan sebagai tokoh utama. Dia berada dalam cerita dan berperan sebagai tokoh utama. Biasanya menggunakan istilah aku. Nah, aku adalah seorang siswa di sekolah menengah pertama di daerah Mojokerto, misalnya begitu. Jadi si tokoh aku menceritakan dirinya sendiri, si pengarang menceritakan dirinya sendiri. Ini sudut pandang yang pertama ya. Sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga pelaku utama. Nah, di sini pengarang itu ada di dalam cerita, tetapi dia tidak sebagai atau tidak berperan sebagai tokoh utama. Dia menjadi tokoh pembantu, sedangkan tokoh utamanya adalah orang lain ya. Jadi orang ketiga. Biasanya menggunakan kata dia atau nama orang. Aku punya seorang teman, namanya Ani. Dia adalah anak yang terpandai di kelasku. Nah, di sini pengarang menceritakan temannya. Nah, kemudian sudut pandang yang ketiga yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, di sini pengarang itu tidak ada di dalam cerita. Dia itu seolah-olah sebagai dalangnya yang tahu segala sesuatu di dalam cerpen tersebut. Jadi dia tidak masuk dalam cerita, dia berada di luar cerita. Nah, biasanya menggunakan tokoh orang ketiga yaitu dia. Jadi ini hampir sama dengan sudut pandang orang ketiga, tetapi berbeda. Kalau orang ketiga itu pengarang ada dalam cerita, sedangkan sudut pandang orang ketiga serba tahu itu pengarang sebagai dalangnya, gitu ya. Di sekolah A itu ada seorang siswa yang sangat rajin sekali, namanya Ani. Dia menjadi bintang kelas atau juara kelas di setiap tahunnya. Nah, inilah bedanya dengan tokoh orang ketiga. Jadi sudut pandang itu ada 3 macam: sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Unsur intrinsik cerpen yang ke-6 yaitu gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa di sini adalah sebuah kalimat yang indah, yang mempunyai arti-arti tertentu yang harus kita pahami dengan jelas. Tidak bisa langsung kita pahami dengan cara membaca, tetapi perlu pemikiran secara mendalam. Nah, biasanya digunakan untuk memperindah atau
memperkuat sebuah ungkapan. Nah, gaya bahasa di sini ada 3 macam, misalnya perbandingan, sindiran, dan penegasan. Untuk perbandingan ada alegori, metafora, metonimia, litotes, hiperbola, personifikasi, dan lain-lain. Kemudian ada juga gaya bahasa sindiran, misalnya di sini ada ironi, sarkasme, sinisme, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu penegasan, ada jenis pleonasme, repetisi, aliterasi, dan lain-lain. Nah, untuk gaya bahasa ini anak-anak bisa melihatnya di https akupintar.id. Cari di sana jenis-jenis gaya bahasa atau macas. Oke. Unsur intrinsik cerpen yang terakhir yaitu amanat ya. Jadi amanat ini merupakan pesan yang diinginkan oleh pengarang. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Ya. Biasanya amanat ini tidak tertulis dengan jelas, tidak tersurat, tapi bersifat sifatnya tersirat. Jadi kita harus memahami setelah membaca keseluruhan dari isi cerita tersebut. Nah, untuk amanat ini biasanya kita bisa menemukan di dalam konflik antara si tokoh protagonis dan antagonis. Nah, disitulah kita bisa menemukan amanatnya. Misalnya si tokoh antagonisnya ini orang yang serakah. Dia ingin merebut warisan dari si tokoh protagonis, misalnya begitu. Nah, amanat yang bisa kita ambil misalnya apa? Kita tidak boleh serakah dan sebagainya ya. Jadi amanat ini merupakan pesan. Contohnya, orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan atau kenyamanan, tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Ini kalau misalnya dalam cerita tersebut menceritakan bagaimana seseorang itu sampai meraih kesuksesan, misalnya begitu. Dia dimulai dari pengenalannya itu misalnya alurnya dari orang yang tidak punya, orang miskin yang dia harus sekolah dengan biaya yang mahal, tapi dia mencari sendiri dan kemudian dia mengalami berbagai masalah yang sangat berat, kemudian menurun, tetapi pada akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Nah, misalnya begitu, maka kita bisa mengambil pesan seperti yang ada di gambar ini. Oke. Unsur pembangun dari cerpen yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Kalau yang tadi itu kita bahas unsur intrinsik 1-7 tadi ya. Yang sekarang kita bahas adalah unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik cerpen itu berada di luar dari cerpen. Berbeda ya dengan unsur intrinsik. Kalau unsur intrinsik tadi berada di dalam cerita, tertulis di dalam cerita. Kalau ini tidak ada di dalam cerita, ini segala sesuatu yang melatar belakangi cerpen tersebut. Jadi dilihat dari pihak siapa pengarangnya. Nah, unsur ekstrinsiknya itu bisa ada 3 macam ya, yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat siapa? Latar belakang masyarakat si pengarang atau si penulis cerpen. Ini bisa dilihat dari ideologinya, kemudian politiknya bagaimana, sosial dan ekonomi. Kemudian latar belakang penulis, misalnya ada biografi si penulis itu sebagai apa. Kemudian aliran sastra yang dipilih. Kemudian dari segi psikologis si penulis itu bagaimana. Kemudian unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya ada norma, agama, sosial, dan budaya. Itu unsur ekstrinsiknya.
Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah menyimpulkan unsur pengembang di dalam cerpen? Langkah-langkah yang bisa kita ambil yaitu dengan cara satu, memprediksi isi teks cerpen yang akan dibaca. Jadi sebelum kita membaca sebuah cerpen, kita lihat sampulnya dulu, kemudian kita coba memprediksi, menebak apa sih isi dari cerpen tersebut. Kita buat dengan menyusun berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan unsur pengembang dari cerpen tersebut. Misalnya, kira-kira temanya apa ya? Kemudian tokoh-tokohnya siapa saja? Dan sampai pada amanatnya apa kira-kira. Betul. Nah, pada tahap membaca, maka kita harus membaca dan mengamati teks secara saksama dan penuh konsentrasi. Jadi kita harus membaca tidak cukup satu kali, tetapi bisa 2-3 kali. Nah, yang ketiga yaitu kita harus bisa memahami unsur pengembang cerpen yang kita baca tersebut. Jadi ada apa saja sih unsur pengembangnya? Kita cocokkan prediksi yang kita buat di awal sebelum kita baca tadi, itu kita hubungkan dengan apa yang sudah kita baca. Jadi kita mencoba menjawab pertanyaan yang sudah kita buat. Jadi dalam tahap prediksi tadi. Nah, setelah itu baru kita bisa menetapkan unsur pengembang cerpen yang kita baca itu adalah, oh temanya ini, tokoh-tokohnya si A, ini wataknya begini, dan lain sebagainya. Nah, baru kita menyimpulkan unsur pembangun cerpen yang kita baca dari segi unsur intrinsik dan juga ekstrinsiknya. Itu langkah-langkah dalam menyimpulkan unsur pengembang dari cerpen. Oke, setelah kita mempelajari tentang unsur pembangun cerpen, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik, maka anak-anak bisa mengerjakan latihan-latihan berikut. Jadi latihannya bisa diperoleh di https://bit.ly/unsur pembangun cerpen. Kemudian bisa juga mengisi refleksinya untuk pengembangan dari perbaikan dari pembelajaran kita kali ini. Oke. Nah, akhirnya kita selesai dalam pembelajaran kali ini dengan materi menyimpulkan unsur pembangun cerpen. Nah, anak-anak bisa mempelajari materi ini dengan cara menyimak berulang-ulang agar bisa memahami dengan baik apa itu unsur pembangun cerpen, bagaimana cara menyimpulkannya, dan lain-lain. Nah, jika ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya, di bawah tayangan video ini. Bisa ditanyakan apa yang kurang dipahami dan lain-lain. Oke? Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.